Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas melalui konferensi video. Rapat membahas pemantauan arus masuk warga negara Indonesia dari luar negeri, terutama dari Malaysia. Oleh sebab itu, prioritas kita saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri, arus mudik yang kemarin sudah kita bicarakan, tapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antar negara yang berisiko membawa imported cases. Pertama, harus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia. Ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang. Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3.000 pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal. Perkiraan kita ada kurang lebih 10.000 sampai 11.000 ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka. Yang kedua, pergeseran epicentrum COVID-19 ke Amerika Serikat dan Eropa, maka kita juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia. Dan terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air. Pemirsa, pemerintah telah menyusun skenario pemulangan warga negara Indonesia dari sejumlah negara untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Berikut adalah penjelasan Menko Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tentang beberapa kelompok WNI yang akan mendapatkan pantauan saat pemulangan ke Indonesia. Secara kronologis, rencana skenario dari pemulangan nanti adalah para WNI ini akan diperiksa terlebih dahulu dari asalnya. Sebelumnya begini, siapa saja mereka ini? Nanti Bu Menlu akan bisa lebih penjelasan lebih detail. Bisa dikategorikan ada 4. Pertama yaitu WNI yang bekerja di daratan dengan segala latar belakang jenis pekerjaannya, terutama adalah dari negeri jiran yaitu Malaysia. Yang kedua adalah anak buah kapal, khususnya kapal pesiar, yang nanti Bu Menlu akan bisa menjelaskan lebih detail. Kira-kira sekarang ada 11 ribuan anak buah kapal yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jamaah tabligh Indonesia yang sekarang terutama berada di negara India. Kemudian yang terakhir adalah warga negara Indonesia umum yang tidak termasuk di dalam kategori tersebut, termasuk juga warga kebijakan pemerintah yang nanti Bu Menlu juga akan menjelaskan tentang warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia.